Tema kita sekarang dari Matius 5 ayat 5. Saya baca dulu ya. Lupa. Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara, maaf, tidak sedikit yang salah menafsirkan ayat ini. Mendengar kata memiliki bumi, ya, kenapa? Mendengar kata memiliki bumi, langsung pikirannya, weh, tanahku banyak di dunia ini. Nah, itu terjemahan tafsiran yang salah. Ya, kata memiliki bumi itu bukan jadi kaya raya, lalu tanahnya banyak dan jadi tuan tanah. Salah. Apa arti kata memiliki bumi? Maka kita harus melihat dulu. Ini Erik atau Aan yang nayangkan Alkitab. Kita harus melihat dulu 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Nah, siapa yang memiliki bumi sekarang ini? Bumi ini, dunia ini di bawah kekuasaan siapa? Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Perhatikan kalimat berikut. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, saudara, karena seluruh bumi, seluruh dunia di bawah kuasa si jahat, maka Papa ingin kita kembali memiliki bumi ini untuk kembali jadi milik Tuhan, Papa kita yang menciptakannya. Nah, kita harus tanya, sejak kapan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat? Jawabannya sejak di Taman Eden, Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa sudah diberikan mandat untuk mengelola bumi, ternyata dengan kesalahan fatal yang mereka buat, maka bumi sejak hari itu, peristiwa Kejadian pasal 3, sampai sekarang ini seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, Papa nggak rela, karena bumi ini dia yang menciptakan. Maka kalau bumi ini Papa kita yang menciptakan, maka seharusnya bumi ini, dunia ini milik Papa. Tapi karena kesalahan kita, anak-anaknya ini, mandat yang diberikan kepada kita untuk menaklukkan bumi, maka dengan kejahatan, kegagalan, ketidaktaatan kita, maka bumi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat sampai hari ini. Maka itu dalam doa Bapa kami, dengan tegas Tuhan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Itu permintaan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, saudara, tidak ada ayat yang lain yang begitu jelas
yang memberitahukan kepada kita kapan bumi itu kembali menjadi milik Bapa dan diserahkan kepada anak-anaknya, kecuali Matius 5 ayat 5. Jadi bumi akan kembali menjadi milik Bapa lewat kita anak-anaknya yang harus mengambil alih kembali bumi ini dari tangan si jahat. Yaitu bukan lewat doa puasa, bukan lewat KKR, ya lewat doa peperangan rohani, tidak. Bumi akan kembali menjadi milik kita, milik Bapa yang dipercayakan kepada kita. Selain saudara dan saya memiliki hati yang lemah lembut. Nah, pasti kita tanya, masa sesimpel itu? Masa? Iya. Nah, saudara, begitu sederhananya bumi itu kembali menjadi milik Tuhan. Puji Tuhan, gembala hebat dari Riau hadir, Fani Lumenta. Ya, Van yang mengadakan Zoom ini, saudara-saudaramu, gembala-gembala GPDI Palembang. Ya. Saya lanjutkan. Ini penting sekali untuk kita sadari. Begitu simpelnya, begitu sederhananya, supaya bumi itu bisa kembali menjadi milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, anak-anaknya dan gerejanya. Bukan lewat doa puasa, bukan lewat peperangan rohani, bukan lewat cara yang macam-macam. Sederhana. Kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, maka setan itu takluk, setan itu kalah. Berarti bumi kembali menjadi milik Bapa di surga. Wih, luar biasa, saudara. Nah, apa sih definisi lemah lembut? Atau sebentar, saya kecepatan. Nah, apa tanda-tandanya bahwa seluruh dunia itu di bawah kuasa si jahat? Ya, jadi mulai hari ini, kalau masih ada di antara saudara yang selama ini punya anggapan, oh, dunia ini milik Tuhan. Hari ini saudara sadar, ternyata salah. Sejak peristiwa kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak hari itu sampai hari ini dan sampai nanti saudara dan saya berhasil mempunyai hati yang lemah lembut, maka barulah seluruh bumi menjadi milik Tuhan lagi, menjadi milik penciptanya, yaitu Bapa di surga. Kalau saudara dan saya punya hati yang lemah lembut, ya, bukan pendoa yang hebat, berdoa syafaat, peperangan rohani, doa puasa, doa keliling, doa ini tidak. Hanya orang yang hatinya lemah lembut akan mewarisi atau memiliki bumi. Nah, maka itu sampai hari ini, saudara, bukti bahwa dunia di bawah kuasa si jahat. Lihat peperangan gak selesai-selesai, pembunuhan, kejahatan, kelaparan. Aduh, sudahlah, seluruh dunia ini, narkoba, pemerkosaan, perzinahan dan semuanya masih di bawah kuasa si jahat. Saudara, karena kita belum mampu menaklukkannya. Nah, padahal menurut Matius 5 ayat 5, begitu mudahnya kembali merebut dunia ini dari tangan si jahat. Yaitu kalau kita memiliki hati yang lemah lembut. Nah, apa itu definisi hati yang lemah lembut? Nah, oke. Mari kita lihat Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Apa itu lemah lembut? Ya.
Matius 11 ayat 29. Begini kata Tuhan Yesus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya lihat terjemahan yang lain. Oh, semuanya sama. Lemah lembut, rendah hati, lemah lembut, rendah hati. Baik, jadi saya nggak baca semua. Saudara, pelajaran dari guru besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, pelajaran dari guru besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ternyata cuma 2 soal, bukan 10, bukan 20 soal, cuma 2 soal. Apa itu mata pelajaran dari guru besar kita, Tuhan Yesus Kristus? Matius 11:29. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Saudara, dari 2 mata kuliah ini, dengar ya, dari 2 mata kuliah ini, maka kita akan memiliki bumi. Masa sesimpel itu? Masa sesederhana itu? Bahwa kita akan memiliki bumi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus dengan 2 soal ini. Lemah lembut dan rendah hati. Betul saudara. Dengan kelemah lembutan ini, maka kita akan belajar. Ya, betapa luar biasanya Tuhan Yesus mengajarkan kita. Oke, saya akan uraikan dengan cepat. Apa itu lemah lembut dan apa itu rendah hati? Begini kata Tuhan. Lemah lembut itu artinya lentur, fleksibel, ya, tidak kaku. Kalau orang itu kaku, ya, maka dia patah. Tapi kalau lentur, itu tidak bisa patah. Nah, ini kehebatan Tuhan. Setan itu kaku, si jahat itu keras, ya, maka itu suka berantem, suka benturan, ya, karena kaku, karena keras, nggak bisa dibengkokkan, nggak bisa ditekuk, selalu keras. Nah, itu si setan. Maka itu, untuk mengalahkan yang keras, untuk mengalahkan yang kaku, harus dihadapi dengan fleksibel, lentur, ya, lentur. Oke, saya berikan langsung 2 contoh. 1 perjanjian lama, 1 perjanjian baru. Kepada siapa kita belajar untuk bisa lentur, bisa fleksibel, ya, enggak patah. Perjanjian lama belajar dari Yusuf. Perjanjian baru belajar dari Maria. Lihat Yusuf, jadi anak emas, oke. Dibuang ke sumur, tidak masalah. Dia bisa nikmati. Jadi budak, baik. Dia kerja dengan serius, walaupun dia jadi budak. Oke. Enak sedikit. Wih, Potifar sayang dia luar biasa. Sampai dia nggak tinggal di barak bersama budak-budak yang lain, tapi dia tinggal di rumah tuanya, dan semua urusan rumah tangga Potifar Yusuf yang ngurus.
Oke, nggak masalah. Yusuf nggak sombong, nggak arogan, nggak lupa diri. Belum selesai. Tuhan izinkan istri Potifar cari gara-gara. Yusuf difitnah. Yusuf dijebloskan ke penjara. Hukumannya seumur hidup tanpa diadili dan tidak boleh membela. Apa sikap Yusuf? Oke, lentur. Dimasukkan ke dalam tutupan. Penjaranya itu tutupan, bawah tanah. Wih, ngeri. Nggak bisa duduk, apalagi tidur, berdiri. Dia tidak ngomel, dia lentur, saudara. Nah, maka itu setan yang kalah. Karena Yusuf itu hatinya lemah lembut. Maaf, beda loh dengan lemah gemulai, jangan disamakan. Lemah lembut itu hatinya lentur, hidupnya lentur. Di situasi apapun oke. Enggak ngomel. Tidak berontak. Itu lemah lembut. Nah, itu yang membuat setan itu kebakaran jenggot istilahnya. Setan panik. Setan bingung. Kok ini orang diberi yang enak, oke. Disiksa, oke. Maka itu tema Matius 5 ayat 5. Yusuf bisa memiliki Mesir. Bukankah Mesir itu lambang dunia ini? Jadi Yusuf menaklukkan Mesir. Bukan dengan otoritas yang gagah perkasa. Bukan. Betul, ada yang komen. Ya. Jika ingin menjadi lentur, harus siap diproses dalam segala keadaan. Amin. Nah, begitu pula Maria. Maria itu lentur. Terima kasih Philip. Ya, nggak balas dendam terhadap Potifar, terhadap istri Potifar. Bahkan kepada kakak-kakaknya pun dia nggak balas dendam. Maka itu ketika dia ketemu kakak-kakaknya pertama kali dan kedua, dia tidak menunjukkan sikap yang arogan. Tidak. Tapi dia lentur. Luar biasa. Nah, yang kedua, Maria. Lihat Maria itu. Kalau saya pakai istilah Maria ya, dibengkokkan oke, dilipat-lipat oke, diluruskan oke, dibuat jadi tali oke. Itu Maria. Dia lentur. Dia bisa ngikuti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Walaupun ancamannya mati. Fleksibel Maria itu. Nah, saudara, dengan dua contoh ini luar biasa. Nah, begitu lemah lembutnya Maria sampai dunia takluk di bawah otoritasnya. Lu mana buktinya? Nah, siapa yang sudah menaklukkan kerajaan neraka? Tuhan Yesus Kristus. Dari mana Tuhan Yesus itu lahir? Dari rahim Maria. Yang lentur, yang lemah lembut itu. Saudara bayangkan, kalau Tuhan Yesus nggak lentur, nggak fleksibel, maka 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes isinya begini. Maka jengkellah Yesus dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas, tersinggunglah dia dengan Thomas misalnya, karena benturan terus. Betul tidak, saudara? Arit, Papa senang kamu muncul. Ya. Karena Tuhan Yesus lemah lembut, lentur, dia nggak pernah benturan dengan 12 muridnya. Yang seharusnya bukan cuma tiap hari
mereka berantem terus. Tidak. Harusnya tiap menit Yesus dan 12 itu benturan. Nggak cocok. Seharusnya begini Tuhan Yesus bersikap. Kalau tidak lemah lembut. Hei, kamu harus tahu ya. Di surga itu nggak begini. Tahu nggak? Di surga itu begitu. Itu hidupku di surga dulu. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak lemah lembut, maka seperti itu keadaannya. Benturan terus. Maka itu izinkan saya mengatakan kalimat ini. Dan mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Tapi kalau ada di antara saudara belum sampai ke taraf ini, jangan berkata, oh kalau aku ini memang keturunan orang keras. Oh kalau aku ini dari kecil sudah diajar disiplin oleh opaku, oleh papaku. Jadi sorry ya, aku nggak bisa kumpul orang yang amburadul, tidak disiplin. Nah, kalau ada yang berkata begitu, saudara belum lulus dari mata pelajaran lemah lembut. Saudara belajar dari Tuhan Yesus. Maka itu Matius 11:29 saya suka sekali. Pikul lakuk yang kupasang. Saudara dan saya adalah teman sekerja Yesus. Maka kita diajak sepikulan ya dengan Tuhan Yesus. Nah, untuk bisa sepikulan maka harus lemah lembut, lentur, fleksibel. Nah, maka itu saya ngomong, jangan ada yang tertuduh dan tersinggung. Kalau saudara hanya bisa berkumpul dengan orang-orang yang cocok dengan saudara, maaf, berarti saudara belum lulus dari mata kuliah lemah lembut. Ya, saya ulangi. Maka itu kalau saudara masih milih-milih orang yang bisa saudara kumpul, yang harus cocok dengan saudara, maka saudara belum lulus dalam mata kuliah lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu bisa cocok. Ya, perhatikan. Orang yang lemah lembut itu bisa cocok dengan orang model apa saja. Jadi papi, apakah kelenturan Yesus? Coba saya baca dulu ya. Maaf Roland. Jadi papi, apakah kelenturan Yesus pengaruh kelenturan dari ibunya Maria, gennya gitu? Ya, tidak. Dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus. Maria itu mengandung Yesus karena kuasa Roh Kudus. Dan di dalam buah roh ada lemah lembut. Itu ya. Jadi kebalik, Roland, Maria yang punya gen dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya ulangi lagi. Saudara harus bisa kumpul dengan orang, maaf, model apa saja dan baunya kayak apa saja. Oke, saya ulangi. Kita harus bisa kumpul dengan orang yang modelnya apa saja dan baunya apa saja. Itu baru terbukti kita lemah lembut. Yang kedua, kita bisa, ya, perhatikan, kita bisa ada di situasi, tahu ya, keadaan apapun juga, ya, dalam keadaan apapun juga, panas,
dingin, pengap, ya, apa saja. Situasi apapun juga. Maka orang yang lemah lembut itu tidak masalah. Maaf, jangan ada yang tertuduh dan tersinggung. Maaf ya, harus. Lemah lembut itu bisa tidur di tengah panas. Yang biasa pakai AC, tiba-tiba nggak ada, tetap bisa tidur. Ya, situasi apapun tidak terpengaruh. Maka itu ketika Tuhan Yesus sebagai Raja dan Raja segala Raja, ketika tiba di bumi, langsung disimpan di dalam tubuh seorang manusia berdosa, yaitu Maria. Lahir di kandang binatang, bukan di istana raja. Oke. Hidup bersama dengan para nelayan yang sederhana. Oke. Enggak masalah. Kumpul dengan 12 orang yang karakternya beda semua dengan karakter Tuhan Yesus yang hidup dari surga itu. Nah, saudara, itu yang bisa menaklukkan bumi, bisa memiliki bumi. Setan itu kalah. Saudara, kalau setan melihat orang yang keras hatinya, oh, ya, Ibu Rita Megawati baik, ya. Puji Tuhan, saya ketemu lagi hari ini. Ya. Saudara, kalau dalam hidup kita, ya, selalu lemah lembut, maka situasi seperti apapun kita tidak terpengaruh. Ya, jadi tolong catat itu. Nah, itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kelemah lembutan. Nah, saya hanya nyinggung sedikit yang kedua, rendah hati, ya, rendah hati. Perhatikan, rendah hati itu jelas tidak sombong, tidak mentang-mentang, tidak arogan. Saudara bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak rendah hati, maka dikit-dikit di 4 Injil itu pasti ada kalimat ini. Hei, lu tahu nggak? Di surga nggak begitu, tahu? Lu tahu nggak? Di surga itu begini. Nah, itu arogan. Dia tidak rendah hati. Maka itu selama Tuhan Yesus hidup, tidak satupun dia merendahkan murid-muridnya. Tapi dia, oh luar biasa, dia bisa menerima murid-murid itu. Enggak memaksakan kehendaknya. Saudara, ini kalau sedikit olahraga ya, ini rendah hati. Orang yang latihan angkat berat, lifter, itu nggak boleh ngotot, itu nggak boleh. Ya, justru otot-ototnya jadi rusak, enggak. Jadi otot-ototnya itu ngikuti pelan dari yang ringan terus. Nah itu rendah hati. Tidak memaksakan kehendaknya. Mengangkat apapun gak dengan sekuat tenaga, tidak. Rendah hati. Pelan-pelan. Nah pokoknya gak sombong. Gak arogan. Walaupun Tuhan Yesus datang dari surga. Oke ya. Jadi saya sedikit hanya menyebut tentang rendah hati. Tapi pelajaran lemah lembut saya akan paling banyak. Nah, kalimat terakhir ayat 29 Matius 11. Erik kembalikan lagi. Kalimat terakhir ini keren, saudara. Itu yang membuat setan KO. Ya, lihat. Dan jiwamu akan mendapat
ketenangan. Kalau saya ganti kata lain, dan kamu nggak akan stres. Nggak stres. Jiwamu akan dapat kelegaan. Jiwamu itu rileks. Jiwamu itu tidak tegang, tidak kaku, tidak depresi. Istirahat betul Rino, rest. Karena nggak ngotot. Berarti ada yang tanya di IG, berarti bicara yang keras itu bukan ciri lemah lembut ya Pak? Oh, otomatis. Ya, bicara tegas itu harus seorang pemimpin. Tapi bicara keras itu marah. Ya, saya akan baca komen di Facebook. Pantaslah saya ditempatkan di tengah-tengah manusia yang aneh dan tidak masuk akal. Rupanya Bapak melatih kita supaya punya hati yang rendah hati dan lemah lembut. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima lewat Bapak Daniel. Pewahyuan ini kita dapatkan. Luar biasa. Betul. Rekan-rekan hamba Tuhan, dengar ya. Ayat ini yang saya pakai. Matius 11 ayat 29. Seorang pelayan Tuhan kalau sampai stres gara-gara melayani, berarti dia tidak melayani dengan gaya dan model Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Ya, perhatikan ya. Kalau kita melayani dengan gaya dan model Tuhan Yesus, maka kita gak akan stres. Jiwa kita dapat kelegaan, dapat ketenangan. Serius, saudara. Maka itu kalau sampai ada hamba Tuhan, pelayanan stres, depresi, maka dia sedang tidak mikul bebannya Tuhan Yesus. Maaf, ini cuma intermezzo. Jangan-jangan dia sedang mikul beban mertuanya. Itu yang berat, saudara. Kalau pikulannya Tuhan Yesus itu ringan dan kuknya itu enak dan bebannya itu ringan. Itu Matius 11 ayat 30-nya. Jadi salah kalau sampai melayani Tuhan Yesus sampai stres. Wah, pasti salah dia. Ini ayat yang kita harus pegang dalam kehidupan kita. Berarti saat kita keras hati itu kita sombong. Iya. Memaksakan kehendak. Itu orang yang hatinya keras. Tidak rendah hati. Maka itu belajar dari Tuhan Yesus. Itu sangat luar biasa. Anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat dan ajaib. Jelas ya saudara? Nah, lemah lembut inilah yang membuat setan itu takluk. Lagi sekali, bukan karena kita doa puasa, bukan karena kita doa pagi, bukan karena kita doa keliling, tidak. Karena kita lemah lembut, nggak ngotot, fleksibel. Nah, setan jengkel, saudara. Lagi sekali setan jengkel dengan orang yang lemah lembut. Sebab orang yang lemah lembut itu yang bisa mengalahkan setan. Bukan orang yang banyak berdoa, tidak. Wih, hebat sekali. Aan masih ingat ya dengan Eka ya, yang dulu ketemu di Samarinda. Ya. Jelas. Oke, saya lanjutkan. Ya. Bilangan pasal 12 ayat 3. Nah, saudara yang ingin punya gelar seperti Musa, ya, Bilangan 12 ayat 3, ayo kita kuliah di tempat Musa pernah kuliah, karena Musa dapat gelar yang luar biasa. Ya, Bilangan 12 ayat 3. Begini kata Tuhan. Ya.
Oke, makasih Eri. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Wih, hebat. Nah, saudara, jangan cari di Google universitas mana di dunia yang bisa memberi gelar entah S1, S2, S3 yang namanya sarjana lemah lembut. Nggak ada. Universitasnya Musa itu saya temukan Universitas Padang Gurun, fakultas jurusannya penggembalaan. Siapa dosen-dosennya? Nah, ini yang keren. Saya belum sebut dulu siapa dosennya Musa. Tapi ini kita perlu lihat, ya, bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan Musa, ya, yang luar biasa. Untuk Tuhan meluluskan Musa, mempunyai hati yang mempunyai gelar lemah lembut. Wih, luar biasa. Ya, saudara, ini yang kita harus temu. Masih ingat toh? Musa melayani, menjadi gembala kambing domba mertuanya. Nah, itu yang keren, saudara. Nah, terus kuliahnya berapa semester? Jangan kaget ya kalau saya sebutkan ini. Kuliahnya 80 semester. Lah, kok lama sekali? Iya. 40 tahun dia jadi gembala. Maka itu 80 semester karena 40 tahun. Ya, betul tidak? Nah, maka itu kalau saudara ingin lulus, punya hati, punya gelar lemah lembut, itu rahasianya. Ya. Jelas? Oke. Nah, coba buka Keluaran 3 ayat 1 supaya kita tahu ini. Keluaran 3 ayat 1. Ya. Keluaran 3 ayat 1. Kita akan lihat. Adapun Musa, ya, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Nah, saya menemukan kalimat ini yang membuat Musa itu bisa lulus dengan gelar lemah lembut hatinya sedunia. Ternyata dia, amin, amin. Betul Philip, ternyata orang, saya ingin baca ini komentar, Philip bagus. Ternyata orang yang lemah lembut itu yang diberi kuasa besar oleh Bapa Yahweh. Contohnya Musa, Daud, Yusuf. Nah, betul. Maka itu mereka bisa mewarisi kerajaan-kerajaan yang hebat. Betul tidak? Karena mereka memiliki hati yang lemah lembut. Maka itu saudara, dalam hidupnya Musa, Yusuf, dan Daud jadi orang-orang gagah perkasa, memiliki bumi. Terima kasih Philip untuk masukannya itu. Nah, sekarang 82 semester, sangat panjang dan lama, sehingga bisa menjadi orang yang lemah, yang lembut sedunia. Wow, amazing.
Kata saudara kita dari Cibinong. Sekarang kita lihat begini. Saudara, apa sih bedanya menggembalakan kambing domba milik mertua dan kambing domba milik sendiri? Ayo, mikir sekarang. Ya, Musa itu bisa lemah lembut karena dia menggembalakan kambing domba milik mertuanya, bukan miliknya sendiri. Loh, bedanya apa? Ternyata kalau milik sendiri, kambing domba itu nakal, ya paling disate gitu saja. Karena milik sendiri, kalau kambing dombanya menjengkelkan, ya udah dipotong aja. Tapi kalau milik mertua, saudara, perhatikan, kan nggak bisa diapa-apain. Itu milik mertua kok. Nggak bisa dia main pukul, main apa seenaknya. Karena itu milik orang lain. Dia cuma gembala. Nah, jadi begitu kambing domba itu begitu jengkelin. Musa cuma gitu aja. Nah, karena 80 semester kuliah dengan dosen-dosen kambing domba yang menjengkelkan itu, Musa langsung lulus, lemah lembut hatinya sedunia. Maka itu kalau saudara setelah mendengar firman ini sampai di sini dan kok disate koden, lah habis milik sendiri kan. Kalau kambing dombanya menjengkelkan, disate aja toh. Kalau milik mertua ya nggak bisa. Ini ada yang tanya di Facebook saya. Nah, jadi kalau ada di antara saudara yang sekarang ini ambil keputusan ingin punya hati yang lemah lembut, haleluya. Cari orang-orang yang paling menjengkelkan dan bergaulah dan bersahabatlah dengan orang-orang itu. Maka saudara pasti lulus dan akan lemah lembut. Halo, betul tidak? Maka itu kalau ada orang-orang yang menjengkelkan, jangan suruh pergi, jangan, biarkan saja. Roland, haleluya kok bilang sakit? Haleluya itu bilang bersyukur, bukan sakit. Oke, itu dia. Jadi keren ya saudara, dalam hidup ini kalau kita betul-betul ingin jadi orang mau lemah lembut, wow, seperti itu. Ya, bagi para pendeta yang sakit, enggak, apa bilang? Ya, oke. Ayo kita lihat Yeskiel 36. Ya, oke, jadilah kehendakmu supaya cepat lulus. Amin. Ya. Yeskiel 36. Ya, Yeskiel 36. Mulai ayat yang ke-25. Bentar ya. Yeskiel 36. Oh, maaf. Yeskiel 36 mulai ayat yang ke-25. Betul. Sampai ayat yang ke-28. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 28. Oke. Saya baca ya. Yeskiel 36. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, bukan air putih. Ya, air jernih. Kalau air putih itu susu, ini air jernih. Itu Roh Kudus dan firman. Saya ulangi, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu, menyucikan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, ini hati yang baru, saudara. Ya. Dan roh yang
baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terjemahan lain berkata hati daging, bukan hati batu. Rohku, ayat 27. Akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Apa hasilnya kalau saudara dan saya sudah memiliki hati seperti Yeskiel 36 25 sampai 28 ini, maaf 27 ini, hasilnya lihat ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Tuhanmu. Sama enggak dengan Matius 5 ayat 5? Kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan. Belum selesai, Rik. Ayat belum selesai. Yeskiel 36. Saya ulangi ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku. Jadi dapat bumi ini, mewarisi bumi. Wih, itu luar biasa, saudara. Inilah yang kita harus lakukan. Setuju, Koden? Untuk menjadi lemah lembut butuh proses. Berhadapan dengan hal-hal yang sulit, namun Papa selalu menyertai dan memberi kekuatan. Betul. Ada lain lagi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang sudah belajar banyak tentang luka dan pengampunan. Betulkah begitu, Pak? Betul. Maka itu tadi saya katakan, kalau ada Tuhan kirim orang-orang yang begitu menjengkelkan, nah jangan disuruh pergi. Ayo kumpul dengan orang itu. Karena buat dari mereka kita jadi lemah lembut karena menjengkelkan itu. Oke, ada lagi komen. Ya, pelajaran lemah lembut mulanya saya kira seperti yang saya dengar di gereja, tidak boleh judes atau culas. Baru saya dengar pencerahan yang amat dalam. Bisa melakukan, tidak gampang. Gampang kok, karena itu loh. Kenapa saya katakan gampang? Karena ada janji di Yeskiel 36 tadi. Tuhan memberi kita hati yang lembut, hati daging. Pasti bisa, pasti kita akan lulus. Terima kasih untuk itu. Oh, ada yang komentar. Oh, berarti universitas mertua. Iya, ada yang komentar. Buset, kuliah lama banget, 80 semester. Iya, supaya punya gelar yang hebat itu. Nah, ada pertanyaan di Instagram. Di saat kita sudah lemah lembut dengan orang lain, tapi orang tersebut masih keras hati, apa yang harus kita lakukan? Gak ada. Biarin. Justru orang itu masih keras hatinya karena saudara belum lulus. Kalau saudara lulus lemah lembut, maka orang yang keras hati ikut lemah lembut juga. Jadi Tuhan izinkan dosen-dosen kita, dengar, Tuhan izinkan dosen-dosen kita buat seperti itu. Jadi kita nggak boleh urusan dengan mereka, urusannya dengan hati kita sendiri. Ada komentar lagi di Facebook, amin, siapa taat pasti lulus. Ya, nurut aja akan firman Tuhan itu. Nah saudara, ini yang ditakuti setan. Saya ulangi, setan paling takut dengan orang yang lemah lembut. Kenapa dia takut? Karena
Setan gak bisa mengalahkan orang itu. Justru setan yang kalah. Kalau orang itu lemah lembut. Wih, hebat sekali apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita, anak-anaknya ini. Jadi siap ya saudara. Wih, hebat. Oke, ada komentar lagi. Orang yang lemah lembut pasti orangnya sudah mati amarahnya. Sudah mati kecewanya, sudah mati sakit hatinya. Amin. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lihat ayat ini. Oh saudara, inilah proses yang Tuhan ingin kita menang di dalam ujian ini. Serius loh saudara. Memiliki bumi, maaf, memiliki bumi itu artinya kita memerintah di bumi ini. Seperti pengalaman Yusuf, dia bisa memerintah di Mesir. Coba lihat Kejadian 41. Aduh, tiap kali saya baca ayat ini saya itu kagum. Kok bisa? Ya. Nah, Betty, suaramu masuk. Ya. Kejadian 41. Ya. Ayat yang Kejadian 41 ayat yang ke-41 mulai. Ya. Kejadian 41 mulai ayat 41. Ini loh hasilnya. Ada komentar di Facebook. Asal mau buka hati, pasti Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan sesulit apapun. Makasih pencerahannya. Haleluya. Selanjutnya, Kejadian 41 ayat 41. Ini arti berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab dia akan mewarisi bumi. Nah, Yusuf mewarisi Mesir. Itu dunia Mesir itu. Zaman itu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf. Wih, ini saya merinding kalau saya baca pernyataan Firaun. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Catat, seluruh tanah Mesir. Lagi sekali, bukankah Mesir itu dunia? Karena memang zaman itu hebat sekali Mesir. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Karena Yusuf lemah lembut. Ya, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Wih, ini keren. Kan tadinya dia dikalungi besi, lehernya dijepit dengan besi. Sekarang dapat kalung kerajaan. Lalu, catat, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Jadi bedanya gak jauh dengan Firaun. Ya, dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Demikianlah Yusuf. Oh, dahsyat Matius 5 ayat 5. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara perhatikan. Betul-betul Yusuf memiliki bumi. Puji Tuhan, bahwa kata sudah masuk. Betul-betul Yusuf memiliki bumi. Karena Mesir sudah di tangannya sekarang. Ayat 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Wow,
Sehebat itu Yusuf memiliki bumi. Seluruh rakyat Mesir boleh bergerak hanya karena perintah Yusuf. Dahsyat. Karena lemah lembut. Terus ayat 45 bagian terakhir. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wih, saudara, betul-betul Matius 5 ayat 5 itu terjadi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab dia akan memiliki bumi. Terima kasih Bapak contoh ini. Jadi Yusuf itu lentur. Yusuf itu lemah lembut. Betul Yohan, Yusuf menggenapi Matius 5 ayat 5. Seluruh bumi jadi milik Yusuf. Maka itu mulai hari ini saudara, ikuti apa yang Papa percayakan kepada kita. Kerjakan apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada kita. Lakukan apa yang firman Tuhan tuliskan buat kita. Kerjakan yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Terima kasih anak saya dari Taipei gabung. Ya Papa, Tuhan dahsyat dengan firman ini. Jadi saudara, dalam hidup ini setan akan ditaklukkan. Bukan dengan orang yang gagah perkasa secara fisik. Tapi setan ditaklukkan dengan orang yang hatinya lembut, lemah lembut. Pasti mewarisi bumi. Maka itu ayo kita belajar. Jadi jangan lupa buah roh. Ya, kelemah lembutan itu salah satunya. Betul, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Oke, ayat yang terakhir. Biarlah ini menjadi proses yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita mau. Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2. Ini prinsip kelemah lembutan dalam hidup perjalanan iman kita. Filipi pasal 2. Ya. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Yang hatinya keras enggak ada nasihat, hantam langsung. Kalau lemah lembut ada nasihat. Ada penghiburan kasih, bukan kemarahan. Ada persekutuan roh, Roh Kudus. Ada kasih mesra, ada belas kasihan. Wih, luar biasa. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Orang yang hatinya keras nggak bisa sehati, nggak bisa sepikir dengan orang lain. Orang yang lemah lembut dia bisa sehati sepikir dengan siapa saja dengan gampang. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena lemah lembut. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tidak. Tapi sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Itu orang yang lemah lembut.
mendahulukan orang lain. Nggak mikir hanya untuk dirinya sendiri saja. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Orang lemah lembut luar biasa. Betul, yang dari Lawang, proses mendewasakan seseorang. Ya, ayo. Ada komen dari Zoom, mau belajar hidup benar mulai sekarang, jangan bilang besok. Ayat 4, Filipi 2. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Itu orang lemah lembut. Nah, yang ingin belajar supaya lulus lemah lembut, lihat Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, saudara, perhatikan. Orang yang lemah lembut itu dinilai dia bisa hidup bersama dengan siapa saja. Orang yang hatinya keras, tidak lentur, tidak fleksibel, maka orang itu bisanya hidup sendiri, nggak bisa dengan kumpul orang lain. Maka itu kata kunci ya di hidup Yesus yang lemah lembut adalah bisa hidup bersama dengan siapa saja. Maka itu kami tim di Nabire, saya selalu berkata, saya itu nggak bisa respect kepada hamba Tuhan sehebat apapun sebelum saya bisa melihat mereka di rumahnya kumpul ada orang lain yang bukan anggota keluarga darah daging. Baru saya bisa respect. Memang saya radikal dalam hal ini. Maka itu dari dulu, sejak saya masih muda belum menikah, saya sudah biasa hidup kumpul orang lain. Karena ini prinsip hidup yang lemah lembut. Luar biasa. Eling, terima kasih. Koden, awada. Nah, jadi saya ulangi Filipi 2 ayat 5. Untuk menjadi lemah lembut harus diremukkan dulu lewat proses yang dari Tuhan. Betul. Nah, prosesnya itu kumpul orang lain. Maka itu ada firman di kitab Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan ini ayat 5, ayat terakhir Filipi 2, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kembali lagi ke ya seperti Matius 11:29, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, di Filipi 2 ayat 5 Tuhan Yesus cuma minta 2 hal. Miliki, pakai, taruhkan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka kalau dalam hidup kita memakai pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, otomatis saya bilang kita langsung lemah lembut. Ya, karena pikiran perasaan Tuhan Yesus. Saya baca komen di Facebook. Yeskel 36 ayat 26, sungguh dahsyat Tuhan memberi hati baru, roh baru, hati yang keras menjadi hati taat. Tuhan perlengkapi supaya saya mampu menjadi lemah lembut dan rendah hati. Roh Kudus menolong saya. Terima kasih Pak buat pencerahan ini. Puji Tuhan. Jadi percaya ya, semua kita pasti bisa punya gelar lemah lembut sedunia, bukan cuma Musa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus menolong kita. Haleluya.